Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman imtalaziman rasulullah ma ba'da. Hattatal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para pengurus CKIA, ketua CKIA Kabupaten Malang, panjenengan sedaya para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama kita turunkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan istiqomah untuk duduk dalam majelis ilmu, majelis Al-Qur'an. Semoga ini mengantarkan kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari Al-Qur'an kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua memantaskan diri menjadi umat beliau, min ahli syafaati. Alhamdulillah ada pertemuan sekian lama tidak bertemu. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dalam kondisi yang terbaik, insyaallah. Untuk memulai ini kedepannya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Memang saat ini CKIA bisa sampaikan sampai saat ini pengurus pusat masih dibekukan, belum ada pengurus pusatnya. Pengurus wilayah juga belum ada kegiatan yang jelas. Kok alhamdulillah nular ke PC Kabupaten Malang. Semoga kita mampu bangkit tanpa melihat yang di atasnya. Dan untuk bulan September insya Allah ini full ya kegiatan. Mungkin dari hari santri, Maulid Nabi, kemudian ada MTQ Jawa Timur, dan insya Allah mau mengantarkan Mas Agus umroh itu nanti di bulan September. Sehingga ketika Pak Nasir Kak Klem diterno. Kalau September mungkin kalau akad wagi ke depan, akad pahing ya, tanggal sekarang 3 berarti sekarang tanggal 8 ya. 8 ya, 7 bisa aja. 7 masih aman. Tanggal 5 itu Maulid Nabi. Jadi kita peringatan Maulid Nabi tanggal 7 nanti. Gue jajan dewe. Ngapunten sangat, jadi matur nuwun ditempati dan gak ilang, saya gak ingat. Pagi tadi baru ingat. Ini tuh ketika sering ada pertanyaan itu, kita itu baiknya anak-anak itu ngaji dulu atau ngapal Quran dulu, itu sering pertanyaan. Sebetulnya pertanyaannya itu ya, karena apa? Tidak cukup dengan salah satunya. Ya ada orang yang ngaji dulu, alim baru ngapalkan Quran. Ya ada contohnya Imam Abu Hanifah, tapi ngapalkan cuma berapa hari. Kemudian ada yang hafalkan dulu Imam Syafi'i umur 7 sudah. Pertama beliau adalah menghafalkan Quran dulu. Nanti sama baiknya. Yang enggak baik itu kalau hanya salah satunya. Ya, karena sering orang pakai dalil kalau hafal Quran itu nanti bisa ngasih mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Padahal hadis lengkapnya itu adalah man qara'al Qur'an wa amila bima, bukan man qara'al Qur'an saja. Di man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidahi tajan yaumal qiyamah. Al-hadis. Jadi orang yang hafal Quran dan mengamalkan apa yang dalam Al-Quran, bisa mengamalkan, tentu saja dia harus mengetahui dulu apa kandungan dari Al-Quran. Sehingga dua langkah ini saya kira sama saja, yang penting pada endingnya itu yang menguasai
hafal Qur'annya juga mengetahui ilmunya. Karena apa? Al-Qur'an yang muktabar dikatakan itu awal juz 21 itu bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang menempat dalam hatinya orang-orang yang punya ilmu. Ketika Quran menempat dalam hati yang bukan ulul ilm, maka masih belum muktabar sebagai Al-Quran. Maka di sini di tafsir Sawi itu ditafsiri ayyahfadhunahu lafdhan wa ma'nan. Jadi mereka itu hafal Quran baik lafadznya maupun maknanya. Inilah yang menjadi proyek kita ke depan. Berarti kita umumkan seperti ini bahwasanya tidak iktifa, tidak merasa cukup hanya dengan hafal Quran. Dan hafal Quran itu pun juga masih banyak kriterianya. Seperti yang sering hati saya sampaikan itu adalah hafal Quran dan bacanya selalu dengan tartil. Tartil itu pun artinya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid insya Allah ini dipelajari kita matang bisa. Tapi untuk wakaf ini tanpa mengerti maknanya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Maka kita untuk mengetahui wakaf yang tepat ini juga harus mengetahui makna dari Al-Quran. Contoh kecil aja, kita baca seperti ini. Yang sering kori-kori itu salah wakafnya itu. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ngoten nggih. Nah, bisa seperti itu kan. Ini wa may yaghfiru dzunuba illallah itu namanya jumlah mu'taridah. Memisah antara atof dan ma'tuf alaih. Dan atof, ma'tuf enggak boleh dipisah. Jadi fastaghfaru lidzunubihim walam yusirru. Itu gandeng, dipisah dengan mu'taridah apa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tapi sering kita potong di situ. Jadi orang yang berbuat kejelekan kemudian atau zalim berdiri mereka sendiri, maka langsung ingat kepada Allah, maka kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Dan gak cukup minta ampun, tapi walam yusirru itu gandeng. Jadi minta ampun dan tidak menetapi dosa itu. Dan itu antara atof atau dibalik dengan wa may yaghfiru dzunuba illa namanya jumlah mu'taridah. Dan contoh lagi misalnya di surat Yasin misalnya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Saya yakin semua baca seperti ini. Wa idza qila lahum anfiqu, jawabnya qala alladhina kafaru. Dan antara syarat dan jawaban kan gak boleh dipisah. Wa idza qila anfiqu mimma qala alladhina kafaru. Lah ucapannya apa? Qala anut'imu man law yasha Allah at'amahu in antum illa fi dhalalim mubin. Itu ucapannya makulnya apa? Orang-orang kafir. Jadi kalau kita wakaf di at'amah in antum, sekarang kan in antum dari firman, padahal in antum masih lanjutannya ucapannya orang kafir pada orang yang beriman tadi. Kamu kan sangat nafkah untuk pada mereka, maka orang kafir mengatakan, apa saya akan memberi makan dari orang yang sudah dijamin oleh Allah? Kamu dengan orang yang sesat. Itu ucapannya orang kafir tadi. Mestinya tidak dipisah di situ. Dan yang sering ini lagi yang saya sebutkan masalah hakut tilawah itu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih
Ya kuwabe muncul ngene iku. Saya heran saya. Nah, padahal kan tafsir Jalalain aja jadi. Jadi yatslunau haqqa tilawati itu adalah hal, khobarnya alladzina adalah ulaika yu'minuna billah. Mubtada khobar kan nggak bisa dipisah. Nah, itu seperti itu banyak hal-hal mengenai masalah wakaf. Maka nanti ada lagi namanya wakaf Jibril. Saya itu masih kecil tuh ngaji sama bapak saya itu ada wakaf yang diajari orang lain enggak seperti itu. Bingung. Ki wakaf apa ini? Seperti ini ya. Ini surat-surat An-Nazi'at. Apa ayatnya itu? Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashar fanada faqala ana rabbukumul a'la. Gitu. Itu kan kalau orang kok aneh. Tapi saya ya wis nurut ya. Bapak saya itu kurang, saya ngaji di depan orang banyak. Gak nuruti wakofane beliau, dijegok tuh komburi di hadapan orang banyak itu. Ya Allah itu saya masih ingat. Dan saya nggak tahu, wis begitu sudah besar ini buka-buka kitab. Pertama di kitab wakof ada kitab Manarul Huda. Saya temukan itu nanti wakof Jibril. Jadi dari Imam As-Sakhawi dari Rasulullah. Kemudian ada dalam hakut, bisa baca dalam hakut tilawah dalam membahas wakaf tam. Wakaf itu kan ada, kalau kita bagi wakaf paling enak itu wakaf tam, kemudian kafi, hasan, dan kopi. Apa bedanya? Kalau wakaf tam itu sesudah wakaf dan sudah wakaf tidak ada kaitan baik lafadz maupun makna. Itu namanya wakaf tam. Saya baca ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu sudah enggak ada kaitan sama sekali, namanya wakaf tam. Kalau wakaf kafi itu adalah antara sudah wakaf dan sebelumnya itu ada kaitan secara makna. Lafadz gak ada kaitan lagi. Seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Him berarti siapa? Alladzina kafaru tadi. Jadi kaitan makna masih ada. Dhamirnya rujuk kepada innal ladzina. Tapi secara lafadz sudah berdiri sendiri. Namanya wakaf kafi. Lebih baik kita wakaf. Kemudian wakaf hasan. Ada kaitan makna antara sudah wakaf sebelum, tapi kalau kita wakaf enggak ada masalah dengan problem dengan makna al-murad. Seperti walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kan ada ataf di situ. Masih ada kaitan lafadz dan tapi kalau kita wakaf enggak ada masalah dengan makna murad. Namanya wakaf hasan, lebih baik dibaca dengan terus. Seperti itu. Lah beliau dalam kitab Hakut Tilawah memasukkan wakaf Jibril dalam bab wakaf tam. Ada 10 tempat di dalam Al-Qur'an. Ini seperti itu. Jadi mungkin tidak ada mushaf yang mencantumkan wakaf Jibril, saya hanya nemu satu. Sampai mushaf yang saya cetak, mushaf Asyadili itu, ada saya menerima mushaf Qiraat Hafs dan Syu'bah. Ini terbitan apa? Di Madinah, terbitan di mana itu? Beirut itu. Itu ada menyebutkan wakaf Jibril ini. Tapi selebihnya saya belum pernah melihat ada mushaf yang mencantumkan wakaf Jibril. Seperti itu masalah wakaf. Padahal kita wakaf tepat. Sudah kita belajar wakaf, kita pun masih belajar qat'u. Kita memotong bacaan itu di mana? Jadi biasanya ngimami pokoknya sehalaman rukuk seperti itu. Dan kata halaman rukuk itu banyak salahnya. Wong juz saja kadang-kadang nggak tepat. Kita baca juz 4 misalnya, hurrimat alaikum ummahatukum
Terus wal muhsanatu kan atau ke ummatukum sini. Kemudian juz 13 misalnya wama ubaru kelihatan dari ucapannya Nabi Yusuf yang di akhir juz 12 itu juz, apalagi kalau halaman seperapatan barang itu, maka itu namanya qat'ul qiraah, itu pun harus tepat. Gambarno ngeten mboten angel-angel, gambarno kita wakaf seperti ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu akbar. Kan rusak semua. Wakaf enggak masalah di situ. Nah, kalau kita motong bacaan di situ jelas jadi masa itu yang jelas. Tapi kalau di halaman-halaman itu juga banyak kesalahan seperti itu. Seperti di seperempat terakhir juz 3 itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Pojok itu Allahu Akbar. Dan Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin wa makaru wa makarallah. Kan jadi masalah makar benar. Doa Rabbana aman itu seperti bagus ini makar. Padahal wa makaru atofnya ke al-hawariyun, rujuknya ke sana. Itu contohnya. Ya, kita harus tepat dalam masalah wakaf, dan ini jelas membutuhkan pemahaman tentang makna. Dan kemudian itu ada kitab, dalam kitab masalah wakaf ada kitab Manarul Huda. Yang ngarang siapa Manarul Huda itu? Ada kitab Al-Muktafa. Al-Muktafa itu Umar Ad-Dani. Yang ngarang Manarul Huda itu muridnya. Ada kitab Al-Maqsad, namanya Abu Zakaria Al-Ansori. Nah, Abu Zakaria kan yang menulis kitab Fathul Wahab, beliau ahli fikih, juga menulis kitab khusus masalah wakaf dalam Al-Quran. Begitu pentingnya. Nih, kalau dulu tuh ono wong ini ahlinya Quran, ini ahlinya kitab. Dulu nggak ada seperti itu. Imam Suyuti sealim itu ya menguasai Al-Quran. Dan yang nafsiri kitab Fathul Mu'in, I'anah siapa? Syekh Abu Bakar Syato. Beliau menguasai 14 qiraat dan seterusnya. Ini masalah qiraat. Kemudian kalau kita masih bertumpu, tidak ada perbaikan dari saya sering ngomong sama anak-anak itu, kalau golek wong ngapal Quran sih gak khawatir kekurangan. Tiap tahun setiap pondok mengeluarkan berapa wisudawan Quran itu berapa? Sak pondok sing ngaton 100, ada yang 200, ada yang dan seterusnya. Nah, jumlah tiap tahun itu ribuan sudah ya khatam. Ya makanya kita cetak pada generasi Quran yang berkualitas seperti itu. Itu sedikit pengantar bahwasanya kalau ada orang bertanya dhisik endi, ngapano dhisik, atau belajar kitab dulu atau ngapalkan dulu. Lalu Imam Syafi'i khatam Quran dulu, beliau umur 7 sudah hafal Quran. Mel Abu Hanifah ya alim dulu baru. Nah, ini podo api sing intinya itu adalah dua-duanya, jangan salah satunya. Ini pondok Quran, ini pondok kitab. Itu mestinya ke depan sudah saiki pondok-pondok kitab sudah mulai mendirikan pondok-pondok tahfidz. Yang tahfidz pun mestinya harus mendirikan pondok yang sehingga nanti nggak ada dikotomi seperti itu, di semua orang dicetak dari penghafal Al-Quran yang mereka juga menguasai ilmunya Al-Quran. Itu seperti tadi difirmankan Allah, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Di Sawin mengatakan ayyahfadzunahu lafdhan wa ma'nan. Monggo menawi pertanyaan. Kalau mancing tok niku.
Mungkin kalau tak coba moco napa Kisangu lek malam Jumat ini kan konotasinya kan nang dindi. Maksudku ngimami malam Jumat mulai maghrib isya subuh niku Nabi nggak pernah berubah dari surat-surat itu. Cuma niku rada dawa lek mamume biasae. Mane kula biasa lek ndamel niku mesti ndamel qiraate Imam apa riwayat Susi. Betul-betul bojo kula jenenge Susi mboten. Cuma niku cepet. Kalau untuk cepet tuh bisa. Nah. Monggo. Yeah. Gini kok jadi banyak problem niku. Orang banyak problem itu gara-gara wakaf apalagi sosok kacau. Ya, kalau ada santri pindah ngomong di kena wakaf bingung. Akhirnya aduh tak bingung loh. Akhirnya mulai. Gara-gara kalau keping lancar atau tambah gak lancar. Tapi kalau gak diperjuangkan ya tetap seperti itu. Namanya suatu itu kita merubah suatu memang suatu yang berat. Tapi kalau sudah ya kebiasaan tuh kalau sudah membudayakan menjadi merubah pembudayaan itu nggih rada angel. Tapi kalau kita perjuangkan kita mau ya namanya kalau usul menawi setiap pertemuan kita musyawarah wakaf barang apa seberapa juz ngoten baca bareng-bareng ngoten. Tiap napa nggih bareng-bareng betul Quran kalau betul Quran pisan nggih. Nggih mulai diprogramkan mulai ngajeng ngoten ta setiap pertemuan beberapa juz kita napa jenenge bahas masalah wakaf-wakafnya. Mungkin mari kita memiliki kados pundi mungkin betul kitab napa paling enak itu Manarul Huda, paling enak kitab wakaf nih. Al-Asmuni itu muridnya Umar Adani yang gara kitab Al-Muktafa. Gimana kita biasakan, pun biasa mungkin insya Allah. Tapi merubahnya sulit memang, sulit. Sekadung ngono iku. Nggih. Nah, teng kitab ngeten, teng kitab Waithun Naf'i fil Qiraati Sab'i. Kita bahas masalah waqfu Hamzah wa Hisham. Ini beliau ada kitab seperti ini. Waqad tasahalal ulama fi hadhil mas'alah. Ngoten. Banyak ulama yang meremehkan masalah ini, dan penting. Dan itu saya komentar betul kula, tapi itu kitab Waithun Naf'i. Dan kitab Waithun Naf'i fil Qiraati kalau maca waqad tasahalal ulama fi hadhil mas'alah. Monggo itu nih. Iya. Oh, mana balik dari value adil lagi itu minan. Ini leres tapi saya nak wakofe ngulang dari ibtidak dari value. Niku saking gurune kepingin nduduhaken kalau itu asalnya lek diwaca wakaf niku udah utumina. Value adil lagi. Niku lek ibtidak beriku jelas salah. Karena itu menjadi silahnya alladzi. Silah mausul betul bisa. Nggih. Niku gurune itu ingin menunjukkan kalau itu di ibtidak jadi utumina ngoten maksudnya ini. Tapi untuk wakaf nggih mboten sae.
Untuk ibtidaknya mboten balen. Mari teman-teman. Fal yu'atil ladzi tumin utumina. Iku nggih. Cara wakaf jelas salah berat. Karena itu memisah antara silah dan mausul alladzi. Tapi macane utumina leres. Bacaan kalau apa? Utumina kalau kita itu awal seperti kata ini terus nih. Itu nih ayatnya apa ini awal juz 6 itu juz 26 nggih padha madhaken kalau kita terus kul awal in arad yang itu kalau hamzah di awal memang semua ulama sepakat itu adalah diganti menjadi wow. Kalau kasrah diganti dengan ya, dhamma diganti dengan wawu sami. Bisa pernah Gus Bak keliru nih yang terang niku sudah saya sampaikan tapi muncul ini bukan dua aja kalau itu wasol itu ngeten. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza. Kita awal itu nih kalau itu sama tadi utumina. Cuma masalah mocone leres, masalah wakofnya itu boten langsung. Karena itu adalah silah dari mausul boten langsung dipisah. Alladzi tumina contoh utumina tok boten langsung. Kan boleh wong sing nyolong wongnya dipisah kan gak boleh ini. Namanya mausul dan silah nggak boleh dipisah. Alladzina amanu asal betul ngurang dari itu kan betul asal. Alladzina amanu cukup amanu netok ini ibtidak betul asal. Seperti tadi kan alladzi tumina cocok utumina saja. Gua malih. Oke, ngeten loh. Ngulang dari huruf jar itu boleh kalau sudah huruf jar dan sudahnya nggak ada hubungan. Contohnya ngeten contohnya. Sing boten hubungan contohnya ngeten nggih. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu boten sia. Contoh sing sia tapi betul-betul hubungan. Undi. Iku biyen kan salah paham itu boleh dan boleh itu berarti itu tepat. Saya cari nggak tepat, mbak diperbolehkan. Nah seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Kan betul hubungan iblas. Sudah huruf jar dengan sebenarnya enggak ada hubungannya. Itu boleh. Kalau masih ada hubungan, kata contohnya niku. Contohnya apa? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Min ilmihi. Lah itu kan. Kenapa? Illa bima syaa sebenarnya kan wala yuhituna bi syai'in illa. La dan illa enggak bisa dipisah. Ini kan contohnya langsung mantap niku. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi.
min ilmihi illa bima syaa. Nah, ini betul asal karena antara sudah huruf jar dan sebelumnya masih ada hubungan. Madosaken kira-kira wakaf di wakaf hasan ini saged. Nggih. Untuk anak kecil nggih. Untuk anak kecil nggih. Mandek ilang enggak selamanya benar. Kalau contohaken ngeten. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Itu kan salah niku. Sing asale hukume haram dadi halal. Jangan mau kalau kita wakaf ulang dari illa ma zakaitum wa ma dzubiha, kecuali yang sempat kamu sembelih dan yang disembelih untuk berhala. Mari jadi halal. Ini contohnya illa enggak selamanya benar. Kita ngulang dari illa itu tidak selamanya. Jadi kan illa ma zakaitum, kecuali hayaman yang sempat kamu sembelih. Wa ma dzubiha dan wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan hewan bisa untuk berhala. Kan balik atof ke yang kamu sembelih. Padahal wa ma dzubiha 'alan nusub atofnya ke sebelumnya. Dan wa ma akalas sab'u, kemudian wa ma dzubiha 'alan nusub. Kan itu atofnya. Tapi kalau kita ngulang dari ilah koyok ma dzubiha atof ke ma dzakaitum. Nah itu kan yang salah mereka. Jadi tidak selamanya tidak dari ilah itu tepat. Bahkan sering juga salah. Lah sing niki kira kan ya. Lah padahal niki persyaratannya ngeten. Bagaimana orang, ini mau masalah fikih nggih. Orang yang melaksanakan suatu ibadah, kemudian dia itu salah karena dia lupa atau dia tidak tahu. Lah, tidak tahu ini wonten syaratnya. Orang yang tidak dosa karena tidak tahu itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Nasya'a ba'idan 'anil ulama. Dia itu tumbuh jauh dari ulama. Lek ulama akeh sing nyepak gak ditakoni kan berarti salah dhewe. Jadi tidak dosanya orang yang melakukan ibadah dengan salah itu adalah apa? Satu lupa, apa? Yang dua itu syaratnya itu adalah masih baru kenal Islam atau nasya'a ba'idan 'anil ulama. Itu syaratnya begitu. Makanya harus bertanya. Ini kan kadang yang seperti ini kan kadang-kadang kalau terang betul-betul naik cowok kadang. Tapi harus menerangkan itu. Gini betul naik cowok. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu tok. Oh, betul gula. Sini-sini.
Pun rencana itu sudah lama rencana apa? Belum belajar kalau ada rekaman kan enak, mungkin berangkat memiliki ini pun wonten bekalnya dibaca seperti ini kayak gitu. Takut tiap seperempat juz, tiap kita nanti ketemu sudah musyawarah untuk seperempat juz itu masalah wakaf-wakafnya. Namun nggih masalah wakaf cekap nggih. Sampai mati betul angsal. Sampai wal asr. Wal asr. Jadi ngeten loh, napa? Si huruf kedua itu sifatnya harus semua terlihat. Seperti kita wakaf dari huruf qalqalah nggih, bil qist. Terlihat qalqalahnya. Tafkhimnya ro harus terlihat. Wal asr. Wal asr. Kan roe tafkhimnya enggak terlihat. Wal asr harus terlihat tafkhimnya. Cuma semuatan lah itu ada yang ikhtiyar dengan kehilangan huruf, ada yang ikhtiyar dengan tidak munculkan apa pantulannya itu. Dan iki cara ditimbang niku ada kiai-kiai biyen itu lebih abot tidak kelingan hurufnya wal asr seperti itu. Saking gak keliangan. Tapi yang satu kan menghindari munculnya huruf ser wal asr seperti itu. Maka itu bisa kalau bisa pas tengah-tengah, tapi kalau nggak bisa ya lebih condong untuk tidak kehilangan huruf. Atau huruf itu lebih penting. Wal asr. Maksudnya kan roh gak ketok, wong gak kerungu rohnya. Nah itu kurang sempurna. Betul nggih? Ada sing istilah ikhfa bimaknal jadid itu di buku tajwid mboten wonten. Itu karangan beliau sendiri untuk menggambarkan apa? Kalau buka tajwid mboten nemu bab napa? Ikhfa bimaknal jadid itu enggak ada. Jadi kalau ngulangi ini nggih ahkamul huruf. Tajwid kan ada 5. Tajwid itu ada makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, kemudian ahkamul mudud, ada 4. Jadi makharijul huruf, sifatul huruf ini dinamakan mizanul huruf. Nah, mizan timbangan. Kalau orang itu tepat ucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya, pasti huruf akan berbeda dengan huruf yang lain. Saya lihat orang Indonesia kan enak. Muni S yo S, S yo boleh saja. Tapi lek Arab S itu sudah ada tha, ada sin, ada shin, ada shad, kan? Hurufnya terus di Indonesia kan S seperti itu. Karena berubah sedikit. Lek kita ngomong Indonesia, cara makhrajnya salah, uang masih paham. Tapi kalau di bahasa Al-Quran, bahasa Arab, kita salah makhraj sedikit, sudah berubah maknanya. Wa auha rabbuka ilan nakhli. Loh, nakhli itu aja sudah beda. Nahl lebah, kalau nakhl pohon kurma, jauh sekali. Itu beda apa? Sedikit. Dan banyak beda sifat misalnya, sering saya terangkan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Diwaca wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Jauh. Dhillan pengayoman, dhillan kehinaan. Jauh sekali. Di wong sing iman akan masuk dalam kehinaan, mau jadi salah. Wa nudkhiluhum dhillan. Contohnya seperti itu huruf. Artinya orang yang baca Quran tepat makhraj tasbih itu orang yang adil. Kenapa dikatakan adil? Adil kan ita ukulidhi haqqin haqqah. Itu orang adil. Orang yang memberikan pada orang yang berhak pada haknya. Itu benar-benar purpose-nya. Jadi kalau maca Quran ita ikulidhi harfin haqqah. Dia memberikan tiap huruf dengan haknya huruf itu. Mulai dari makhrajnya, sifatnya dan seterusnya. Itu pas. Itu namanya orang maca Quran adil wong iku. Adil kan apa? Ita ukulidhi harfin haqqah. Itu ya. Itu makhraj dan sifat. Kemudian berikutnya ada ahkamul huruf.
Gini biasanya yang kita pelajari pertama kita pelajari aja ahkamul huruf ini. Masalah nopo? Nun mati dan mim mati. Desa dong mati gak sore meneh jadi Pak Nasir. Nun mati dan mim mati ini memang banyak hal-hal yang kelihatannya baru kan betul baru. Kita pun kebuyan pun wonten. Masalah moco iklab, ikhfa dan seterusnya itu cuma yang nyampe pada kita. Itu nggih napa? Jadi kalau nun mati kalau singkat mawon mulai dari izhar. Izhar artinya apa? Loh mesti ngateni salah kabeh. Dal buanter nggih. Kalau zuhur itu jelas. Kalau izhar itu wazan af'ala yuf'ilu if'ala itu untuk mutati menjelaskan. Masa menjelaskan itu ada ikhtar dari kita. Jadi suaranya nun tetap berbunyi nun. Itu namanya izhar. Nah kemudian izhar itu ada dawuh haqiqatul izhar bi ghairi gunnatin wa bi ghairi qalqalatin wa bi ghairi saktatin. Jadi ucapkan izhar ini tidak boleh ada unsur gunnah, qalqalah dan saktah. Contohnya ngeten. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ada gunahnya. Ada unsur gunah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ada qalqalahnya. Ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, itu ada saktahnya. Tiga-tiganya enggak boleh ada. Ini baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan boten-boten saktah, gunah dan qalqalah. Itu yang di apa? Dan yang kedua iqlab. Iqlab itu yang kita bukan dong salah. Tajwidnya kan berubahnya suara nun menjadi mim. Ngoten mawon kan. Dalam aslinya enggak asli betul betul asli itu ingkilabun nuni miman ma'a baqail ikhfa'i wal gunnati. Niku definisi sing hakut tilawah. Ingkilabun nuni miman ma'a baqail ikhfa'i wal gunnati. Jadi menjadi suara berubahnya suara menjadi mim dengan mempertahankan ikhfa dan gunnah. Itu iqlab. Ikhfa itu apa? Coro irong ditutup masih bisa berbunyi. Lek ditutup mat berarti gunah tok gak ada ikhfa'nya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa bim macet. Itu kan gunah tok. Gunah itu suara hidung. Coba dengan ucapan mim coba irungnya ditutup sakit atau mboten? Pak tak muni mim enggak bisa itu, nun enggak bisa karena suaranya di gunah. Nah, jadi kalau kita irung ditutup ini kemudian suaranya macet, berarti ada gunah tok gak ada ikhfa'nya. Padahal niku ma'abaqail ikhfa'i wal gunnati. Nih, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma sekat berbunyi. Itu cara bukan iqlab. Nggih. Makanya kula maca teng kitab apa? Al-Muyassar fil Qiraatil Arba'asyar. Niku diterangkan masalah mim. Apa? Mim ketemu ba. Ikhfa syafawi. Nah, berikut terangkan, saya betul tapi untuk ikhfa syafawi boleh dengan dua wajah. Boleh dengan intibak tam dan ghairu tam. Boleh tarmihim bihijaratin min sijil angsal atau tarmihim bihijaratin min sijil. Dua-duanya boleh. Cuma lebih baik dibaca dengan intibak ghairu tam.
Alasannya nih, alasannya yang pertama karena sepakatnya ulama dalam baca iklab. Berarti lek maca iklab ittifaq ulama itu. Berarti enggak boleh intibak tam. Tiba-tiba merujuk pada ittifaqnya ulama dalam membaca huruf kolab, yaitu huruf huruf iklab. Jadi iklab niki ittifaq ulama. Dan yang kedua alasannya karena menyamakan dengan idgham kabirnya riwayat Susi ketika ada mim ketemu ba. Gak boleh. Kenapa? Contohnya apa? Antum bihi kan. Ini antum bihi seperti itu. Itu alasannya seperti itu. Hadi wa man ya'tasim billahi boleh dua-duanya, tapi lebih utama yang intibak karena sepakatnya ulama ketika membaca iklab dengan jadi kitab niku baca iklab. Jadi sepakat ulama intibaknya nggak boleh intibak yang tam. Jadi kalau pian mboten ngerti, kalau ngaji kok guyu ngaji ku nek apa? Maca mimba gitu. Itu bacaan apa itu? Kalau gak ngerti itu. Ternyata ya seperti itu. Teng kitab Al-Muyassar. Keterangan nonton kitab Al-Muyassar. Tapi mengucapkan itu baru sempurna. Nggih. Nggih. Pokoke dicukur ngeten ditutup meneh. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di. Saged melabu. Lek mboten langsung illa min. Nah, berarti ikhfa'nya enggak ada, cuma guna saja. Kan mboten anu nggih. Banyak orang menganggap ini baru, betul baru nih, tapi kebuyan pun wonten. Awet durung lahir kita pun wonten nih. Berikutnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah baru ada beda madhab. Kalau idgham bi gunnah kita kan ya nun mim wawu. Kalau riwayat kholaf idgham nun dan mim saja. Wawu dan ya masuk bila gunnah. Itu qiraat siapa? Qiraat riwayat dari kholaf dari Imam Hamzah. Tadi wa minan nasi may yaqulu amanna. Yang mau tentang fake ini biasanya, dong hataman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wonten hataman ucap wonten niku. Total fake namanya. Gak jelas imame. Lek melok napa? Melok imam wa minan nasi may yaqulu kan imam itu riwayat dari kholaf. Kholaf kan Imam Hamzah misalnya kan sakta. May yaqul wabil seperti itu. Tapi kataan udah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu kan bedo mencampur dua riwayat. Namanya talfek. Oleh gunah kudu digunakan betul. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Kata niku. Nah ini idgham bi gunnah nggih. Bacanya itu memang harus ada tekan untuk membedakan dengan ya sukun ketemu ya dan wawu sukun ketemu wawu. Bedakan ngeten. Qala ya laita qaumi ya'lamun inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Dan maca iki kan padha. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita qaumi ya'lamun inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Kan padha. Mane dibedakan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Nah, beda dengan qaumi ya'lamun. Itu cara ucapan idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yang salah itu idghamnya bila gunnah idgham tam. Kalau bi gunnah kan nakis. Tam itu maksudnya ikut pada huruf sesudah huruf yang kedua. Kalau sampai dia baca ini loh. Tasdid
Ar-rijalu atau ar-rijalu. Min syarril atau min syarril. Nah ini kata sing maca min syarril. Nah ini kan mboten angsal karena huruf sudah ditasjidkan sudah jadi satu, harus ikut pada mudgham fa. Ikut pada mudgham fa berarti yang kasrahnya terus min syarril ar-rijalu. Ar-rijalu namanya. Nah sama idgham bila gunnah itu idghamnya idgham tam sehingga mir rabbik bukan mir rabbik harus ikut roknya mir rabbika. Contohnya betul idgham apa? Bila gunnah. Yang terakhir ikhfa. Yang ikhfa ini hurufnya 15 dan kita harus membagi ikhfa ada 3. Ada ikhfa a'la, wusta dan adna. Napa maksudnya ini? Napa Nasir? Saya baca tadi itu banyak gunahnya daripada ikhfa'nya. Banyak ikhfa'nya daripada gunahnya sama. Ini bisa dipahami napa betul? Banyak gunahnya itu seperti apa? Nah, jadi betul-betul keterangan sing enak gitu. Itu kita kembali pada sifat asli dari huruf nun atau mim itu sifat gunnah. Jadi ikhfa ini harus menekan sifat gunnah ini. Sebatas mana kekuatan huruf ini menekan sifat gunnah, maka terbagi menjadi 3. Yang sangat kuat namanya ikhfa yang a'la. Hurufnya apa? Ta, dal, to. Jadi kalau kita ucapkan waw itu gunanya terus ditutup saged. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Saged muni karena dia menekan guna itu sampai maksimal. Itu tak dal to. Coba jangan lek salah. Fala taj'alu lillahi an macet. Berarti tidak menekan guna. Lah, ngerti kan niku mungkin gak tutup hidungnya kan kelihatan. Itu bukan bacaan ikhfa, tapi bacaan idhar bi guna. Mana idhar bi guna? Jangan mirengaken. Fala taj'alu lillahi andadan. Itu kan nune. Lah ini namanya idhar bi guna nih. Mboten-mboten idhar bi guna. Makanya kalau kita baca kan sering orang baca fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kan jadi salah, enggak jadi ikhfa ini. Ya, itu ikhfa yang a'la, itu yang sering salah. Jadi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itu dal ta to. Ini adalah kemudian yang menekan gunah dengan sangat minim itu huruf qaf dan kaf. Sempat berubah tapi langsung habis. Mangkana man habis dah. Min qabli min habis. Ini bunyi. Itu namanya ikhfa yang adna. Lah, yang tengah-tengah ini bunyi satu harokat kemudian habis. Min syarri muni apa separuh bunyi satu harokat. Nah itu buktinya kalau ukuran guna itu satu alif itu bunyi satu harokat bi syarri itu tutup namanya ikhfa yang wusta yang tengah-tengah itu. Paham ya nih? Itu untuk ahkamul huruf. Betul mushaf ya. Mushaf gising apal disemai. Kalau mau coba malam Jumat. Jangan malam Jumat yang di sini ngono. Saiki maca ngimami maghrib, isya dan subuh. Kalau maghrib Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau isya Jum'ah dan Munafikun. Kalau subuh Al-Sajdah dan Al-Insan. Itu Nabi enggak pernah bergeser dari surat-surat itu kalau malam Jumat. Tapi ngamen dilanggar nggih, makmume protes suwe. Tapi kalau dibiasakan, saya pernah tuh pas lunga untuk Bojonegoro mungkin.
Ya masjid kampung itu. Sholat. Ya baca apa? Oh ini masjid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum walidin. Bukan wali ya tapi walidin. Terus matnya 2. Susi itu matnya 2. Mending kalau cepet tau. Jadi قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Yang baca kufuan hanya hafaz saja. Yang baca kufuan itu hafaz, selainnya baca kufuan. Karena dengan belajar tentang sorof niku tidak ada isim yang akhirnya wawu sebelumnya dhamma. Tentang soal bacaan ngoten iki. Tapi wonten kufuan, nah itu khusus qiraatnya hafaz. Kalau hamzah bacakan kuf'an. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Walam yakul lahu kufa. Walam yakul lahu kufwa. Itu wakafnya siapa? Hamzah. Kita susi tadi kan. Walam yakul lahu kufu'an ahad. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Mau betul mushaf ya coy ini. HP kan wonten nggih? Iya HP mau HP. Surat Jum'ah. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Itu kafir namanya. Min qabl lafi dhalalin. Nggih. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Wahya, fahuwa macam sukun namanya. Itu siapa? Abu Amrin Al-Kisai dan Abu Ja'far. وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sama dengan waras yutihi. Yang punya itu tuh waras cuma hamzah saja. Hamzah kita menjadi fa fi'il. Tapi kalau susi itu mutlak baik fa fi'il, ain fi'il maupun lam fi'il, cuma banyak pengecualian. Abu Ja'far semua dibaca diganti. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا. Itu kan idhom kabir, tak ketemu tak ini. Dan bacaan dari Imam Abu Amr itu kalau ada ro dibaca tidak mesti baca imalah. Kalau ada ini مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بئس مثل القوم
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Kan betul kata beda nih, tidak banyak bedanya. Itu qiraat sinten? Susi dari Abu Amrin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Beda di kemauan. Ini sama. Pencekapnya. Pertanyaan monggo. Nih, kan tidak boleh wakaf nakal itu boleh kecuali dalam Al-Quran. Lek mboten Quran wal asr, lek mboten Quran boleh walillahil hamd boleh, karena bukan Al-Quran. Lek Quran mboten asal. Cuma ketika itu huruf lain, maka daripada kehilangan itu boleh minal hadi. Balik teng Imam Haram itu jelas minal hadi gitu. Mutul asal nggih. Badiyar matlain khusus ketika wakaf. Kalau yang tidak wakaf betul asal. Alam tara kayfa fa'al rabbuka. Nah, susi ngoten. Susi. Alam tara kayfa fa'al rabbuka bi ashabil fil. Kalau susi. Yang lain enggak boleh. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka. Jadi adanya mat lain itu khusus ketika wakaf. Min khauf. Nah, ini baru lain. Moco panjang hanya qiraatnya susi tadi. Karena itu kenapa? Mat, karena ketemu dengan wakaf. Alam tara kayfa fa'al rabbuka bi ashabil fil. Selain susi enggak boleh. Khusus pas wakaf. Agustus sios nggih. Sesataman Agustus. Di tempat lain nggak apa-apa, nggak harus di sana.
Sonten mun saged. Betul begini saged sonten mulai ini injing betul apa gitu. Niku kok menawa. Kula mbot watur ki mami. Kan kuwatal terus sing ngono ngono. Nggih akse. Batal ya. Gila laris saya pernah maksa malam Jumat nih maksa. Nanti kalau pas lorong tadi gue mikirnya wis cukup aku aja, ini cukup sampai. Lu gak apa? Gimana hati-hati lah, mulai kadung melbut ini gue nggak, rotok sorong, sembarang gak iso, dia harus terbaring 5 jam gak lawa-lawa nih. Jojo terus awak nih. Jojo ngoten iki nek pindah malih jojo malih itu. Banyak prosesnya banyak yang tapi itu sangat dijaga apa tensi sama gula darah cukup terus kontrol insyaallah. Sing garai loro paling penyebab utama. Kok gak ngamukan lho. Kalau tensi lu rendah wae mulang di tensi produk ukur. Paling banyak itu makanan itu. Pun awake dhewe mun belajar tirakat. Sepekso. Waras ya? Kalau yang imala itu sepakat tempe ini majriha. Lek taklil banyak versi. Mereka sing Mesir niku lebih condong ke e-nya. Nanti wadduha di maca fathah mboten jangkep namanya taklil. Wadduha wal laili idza saja. Aja baca wadduha. Wal laili idza saja. Tapi lek Indonesia tadi ini saja, padahal betul-betul nasi ini. Wonten si moco taklil seperti ada seperti itu versi. Tapi kalau yang umum niku, nah ini banyak yang salah istilah. Bacaan imalat kan bil kasri. Akan dibaca kasroh majdiha. Nah, itu salah paham. Kasroh benar patah maksudnya, bukan kasroh nih. Kalau imalah pun sepakat. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursiha. Kalau katanya yang lain. Tapi kalau wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursiha itu harus. Versinya baca taklid itu sulit makanya banyak versi. Boten mocone kita versi yang mana ngoten. Lek kula nggih milih guru-guru seratnya di Mesir nggih melolo versi Misri. Misri ngoten niku. Jadi yang punya taklil itu Waras dengan Abu Amrin. Waras dengan Abu Amrin punya taklil. Taklil itu imalah sughra. Nonton nih. Jadi yang moco nggih, gimana nopo versi. Rain itu taklil. Taklil itu imalah sughra. Jadi miripnya buat teman di imalah kan pas tengah-tengah. Taklil kurang dari setengah. Kalau waras nggak majer ya. Kalau wa qala rukabu fiha bismillahi majraha wa mursaha itu waras.
wa mursaha itu Waras. Itu ada yang lain. Wa qala rkabu fiha. Nah kita punya imalah cuma di satu tempat itu saja. Hafaz juga siji-siji. Seperti ngambil masalah apa? Hak dhamir diwaca dawa siji tok. Wa yakhlud fihi. Itu saja, yang lain enggak. Itu kan Qur'annya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir semua ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Tapi Hafiz hanya ngambil satu. Ada apa? Fihi muhana. Malang yang ngambil cuma satu pada lafaz majriha. Untuk itu semua imam sama dengan dua wajah. Semua imam mulai Nafi' ngantos apa? Khalaf al-Asir bacanya sama, itu dengan dua wajah. Qul adzakaraini Boleh kita ya boleh. Semua imam mboten hafaz mau. Cuma yang beda di lafaz al-ana yang beda. Waras wajahnya ada 9. Al-ana. Yang Qalun sama Ibnu Wardan ada 3 wajah. Yang lain sama, 2 wajah tadi. Al-ana. Waras kuatah. Waras itu alana. Itu waras 9 wajah nanti. Maka yang Allah az-zakara ini itu semua imam ya, semua imam 2 wajah. Kan ngeten nggih. Kan semua ulama sepakat jumlah ayat dalam Al-Fatihah ada 7. Lah bedanya apa? Bedanya itu ada yang mengatakan Bismillah termasuk ayat, ada yang mengatakan Bismillah tidak termasuk ayat. Lah yang mengatakan Bismillah tidak termasuk ayat niku siratal ladzina an'amta alaihim ayat. Wahil maghdubi alaihim waladdallin ayat. Ini pada pitune. Tapi kalau yang mengatakan Bismillah termasuk ayat, surat Al-Ta'lim itu termasuk satu ayat. Lah kita kan ngetokno kalau kita itu madhabnya mengatakan Bismillah termasuk ayat. Makanya kita wasolkan itu terus. Gak kuat caranya ngeten. Siratal ladzina an'amta alaihim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul kuat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan betul kuat carane ngoten. Kita tetap asal duduhno kalau kita itu ikut apa? Bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau Imam Abu Hanifah, Malik kan tidak termasuk.